Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners, Anda masih bersama kami dan masih kami tunggu atensi dari Anda di pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Saya ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami tidak hanya yang ada di Jabodetabek ya, tapi juga Anda yang ada di kota-kota lainnya. Selamat bergabung dan juga mungkin Anda yang ada di luar Pulau Jawa, Anda yang ada di Kalimantan. Halo Smart Listeners yang di Banjarmasin, kemudian Balikpapan, dan Makassar dan Manado untuk Anda yang ada di Pulau Sulawesi sana. Dan untuk Anda yang bergabung di YouTube channel Radio Smart FM, silakan bergabung ya. Boleh langsung move ke WhatsApp atau bisa langsung sampaikan di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Anda termasuk orang yang baik atau orang yang baik-baik sih Smart Listeners? Ini jadi pertanyaan reflektif begitu ya untuk kita ya. Sebenarnya kita ini udah jadi orang yang benar, tulus dari hati kita baik, atau sebenarnya ya cukup baik-baik aja begitu kan ya, tidak melanggar hukum yang tadi Pak Arfan sudah sampaikan. Kita akan lanjut berbincang bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana orang-orang yang people pleaser ini nih, yang dia bisa menerangi sekitarnya menjadi baik, menjadi bermanfaat, tapi ini tuh kayak lilin gitu kan ya, malah makan dirinya sendiri. Silakan Pak Arfan. Ya, pertama itu menyalahi sunatullah, ya, menyalahi hukum alam. Hukum alamnya itu adalah nomor satu, love yourself. Nomor dua, love others. Jangan dibalik, gitu ya. Dan ini diterapkan dengan sangat bagus kan dalam penerbangan ya. Jadi dia bilang apa? Kalau ada apa-apa, kalau ada gangguan, gitu, ambillah masker, pakailah masker untuk diri Anda sendiri sebelum Anda memakaikan masker kepada anak-anak Anda atau orang-orang ada di sekitar Anda. Jadi pakai diri sendiri dulu gitu, dan itu bukan sesuatu yang egois ya. Jadi memang rumusnya begitu. Kalau saya harus sehat dulu dong gitu ya, bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman kalau saya sebagai motivatornya loyo, nggak sehat gitu ya, kurang tenaga, kurang energi gitu. Jadi saya harus tidur yang cukup gitu, saya harus memastikan bahwa saya dapat makanan asupan yang bergizi, dapat berolahraga yang cukup. Saya harus memanfaatkan me time saya dengan semaksimal mungkin untuk membuat diri saya menjadi pribadi yang berenergi gitu ya. Jadi bukan berarti saya egois gitu ketika saya mengatakan love yourself, cintai dirimu dulu. Bagaimana mungkin kamu mencintai orang lain kalau kamu nggak mencintai dirimu dulu gitu. Jadi kalau menerangi orang lain hancur, berarti kita memang nggak peduli sama diri kita, dan kita sudah melanggar hukum alam itu gitu, Tasya. Itu ya, mengenai lilin tadi ya. Tapi kalau people pleasure ya, orang yang selalu menyenangkan orang lain, berarti sebetulnya ada yang salah dengan dirinya. Ada yang salah dengan dirinya. Karena nggak mungkin kita menyenangkan semua orang, tuh nggak mungkin. Kita hanya bisa menyenangkan semua orang kalau kita tidak bervalue. Gitu. Kalau kita bervalue, kita akan menyenangkan sebagian orang yang baik-baik dan tidak menyenangkan orang-orang yang nggak baik gitu. Itu kan kalau misalnya saya mengatakan kita harus disiplin, gitu ya. Kita harus disiplin, datang kantor tepat waktu. Itu kan menyenangkan orang-orang yang berdisiplin, orang-orang yang bekerja keras. Tapi kan itu tidak menyenangkan bagi orang-orang yang suka terlambat, yang malas, yang selalu cari alasan, kan tidak menyenangkan. Kalau people pleasure itu semua orang disenangkan gitu. Kalau saya bilang kita harusnya setia sama pasangan kita masing-masing, misal gitu ya, saya bilang gitu ya. Orang-orang yang nggak setia itu sebetulnya adalah para pengkhianat gitu, yang harus mengubah dirinya karena yang dia lakukan tuh nggak benar gitu. Nah, omongan saya itu kan pasti menyenangkan bagi suami dan istri yang setia. Kan seneng dengerin kata-kata saya kan, merasa mendapatkan penguatan gitu. Tapi orang-orang yang suka selingkuh, orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya, kan nggak suka sama apa yang saya omongin. Apaan sih Pak Arfan sok suci banget gitu kan. Jadi kita tuh nggak mungkin ngomong sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan semua pihak, itu nggak mungkin. Kalau kita ngomong sesuatu yang menyenangkan semua pihak, berarti omongan kita itu tidak bervalue, tidak bernilai omongan gitu, menyenangkan semua pihak gitu. Tapi kalau saya sedang bicara mengenai value, pasti ada yang nggak suka gitu. Pasti ada yang marah. Dibiarin aja gitu. Yang marah itu pasti orang yang nggak baik
Kalau saya sedang bilang bahwa korupsi itu bukan hanya korupsi uang yang miliaran loh. Ya, korupsi itu bisa cuma uang 5.000, 10.000 itu bisa korupsi juga loh. Gitu. Nah, dan saya mengatakan orang yang korupsi itu makan duit nggak halal tuh tepatnya di neraka. Coba. Kira-kira apakah semua orang senang dengan omongan saya? Pasti orang-orang yang korupsi, yang cuma korupsi kecil-kecilan lah, 5.000, 10.000, pasti nggak happy. Apa-apaan sih Pak Arfan gitu? Itu kan jumlahnya kan cuma sekedarnya aja gitu. Gitu ya. Misalnya ada OB kita titipin, beliin makan siang dong. Nah, dia korupsi 5.000 aja gitu. Ya, misalnya ya, namanya juga korupsi kecil-kecilan. Kan nggak suka dengan apa yang saya katakan gitu. Jadi setiap kita mengatakan sesuatu yang bernilai, yang bervalue, pasti ada orang yang nggak suka. Dan orang yang nggak suka itu pasti orang yang tidak setuju dengan value itu atau melakukan ketidakbaikan. Jadi biarin aja. Karena kalau apa yang kita lakukan itu menyenangkan semua orang, berarti kita adalah orang yang tidak punya value, tidak punya nilai. Dan kita harus dipertanyakan, integritas kita harus dipertanyakan gitu. Ini siapa ini orang? Kok dia bisa ngobrol sama orang baik-baik, bisa ngobrol sama ustadz, bisa ngobrol sama pendeta, pastor, bisa sama biksu, bisa ngobrol sama penjahat pun masuk. Dia ketawa-ketawa dia sama penjahat. Sama orang yang korupsi ketawa-ketawa, sama orang yang selingkuh juga dia rangkul-rangkulan, ketawa-ketawa, dia seneng gitu. Bercanda-bercanda. Kita mempertanyakan value orang ini apa ini sebenarnya ini orang ini. Ini orang baik apa enggak? Kok dia bisa akrab dengan semua orang? Enggak mungkin. Ada orang di dunia ini yang bisa akrab dengan orang baik sekaligus orang jahat. Enggak mungkin. Kecuali kalau dia memang tidak punya value. Gitu, Tasya. Oke, baik. Balik ke definisi orang baik dan orang baik-baik. Berarti definisinya ini nggak ada definisi yang maksudnya kaku begitu ya Pak Arfan ya, tetap gitu. Karena kan begini Pak Arfan, berdasarkan yang tadi kita obrolin, berarti orang baik ini ya tergantung situasinya. Kalau misalnya orang tersebut punya value, ya dianggap sebagai orang baik di antara orang baik begitu kan ya. Orang baik akan bilang dia orang baik, tapi orang yang jahat nggak akan bilang dia orang baik begitu. Benar nggak sih Pak? Nggak apa-apa. Justru bagus. Justru bagus. Kalau kita menyenangkan semua orang bilang baik, itu jadi masalah gitu. Karena kalau orang itu hanya mengatakan seseorang itu baik kalau value-nya sama. Jadi kalau ada orang yang baik mengatakan Arfan Pradiansyah itu baik, saya senang. Oh, berarti value-nya sama dia, sama saya. Ada ustadz, pendeta, pastor, biksu bilang Arfan Pradiansyah itu baik, saya senang. Tapi kalau ada pencuri, pencoleng, orang yang suka merampok, ngebohongin istrinya, ya suka selingkuh, kemudian mengatakan Arfan Pradiansyah itu baik loh. Seneng saya sama Arfan Pradiansyah itu suka main sama saya, jalan malam sama saya, main biliar sama saya, main golf sama saya gitu. Dan orang itu Arfan Pradiansyah itu ini banget ya, sangat mementingkan persahabatan gitu. Saya nggak suka itu dibilang begitu. Kenapa? Artinya saya sama value-nya sama mereka gitu. Lebih bagus mereka bilang, si Arfan itu orangnya nggak bisa kompak. Nah, gitu ya. Arfan itu orangnya nggak bisa kompak. Orangnya tuh mau jalan sendiri aja gitu. Kita ajak, cuman main-main sedikit aja. Ini kan, ya selingkuh-selingkuh kecil lah gitu. Itu aja dia udah nggak mau. Sok suci banget sih dia. Yang ngomong gitu orang-orang yang suka selingkuh. Orang-orang yang nggak bener. Saya seneng. Karena saya bukan mereka gitu. Itu adalah pembeda. Saya bukan mereka. Kamu nggak seneng sama saya? Bagus. Bagus, itu menunjukkan bahwa saya bukan orang yang seperti kamu, gitu. Itu Tasya. Jadi baik itu acuannya adalah kebaikan, bukan pendapat semua orang. Nggak bisa kita meminta semua orang mengakui kita baik, nggak bisa. Baik itu acuannya adalah value, acuannya adalah hukum alam, sunatullah. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan itu di mana-mana sama nilainya. Dalam budaya apapun, dalam agama apapun, semua orang menghargai orang-orang yang jujur, memegang janji, berintegritas, suka menolong, mengasihi orang lain, menyantuni anak yatim. Agama apapun itu menyukai orang-orang yang seperti itu. Jadi ukuran kebaikan itu bukan kata orang. Gitu. Ukuran kebaikan itu adalah value, nilai, hukum alam, sunatullah. Kalau kita mengikuti hukum alam, mengikuti sunatullah, kita baik. Terlepas dari orang boleh bilang kita baik atau nggak baik, terserah, silahkan. Itu hakmu masing-masing gitu. Tapi kita yang memastikan bahwa kita selalu berada pada jalur kebaikan, pada lingkaran kebaikan. Gitu.
Itu Tasya. Baik, hal-hal baik yang tadi Pak Arfan ungkapkan itu kan bisa dibilang sebuah sikap atau sifat yang harus diusahakan. Benar nggak sih Pak Arfan? Betul, betul, betul. Apa yang bisa membentuk hal ini Pak Arfan? Apakah nilai keluarga cukup? Atau tingkat pendidikan cukup? Lingkungan kah? Atau seperti apa? Apa yang membentuk? Bukan semuanya. Bukan semuanya. Yang membentuk itu adalah kompas kita, gitu ya. Kompas kita ini apa sebetulnya nih kompas kita? Kompas itu adalah kita punya sebuah guidance, punya sebuah petunjuk mengenai apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang penting, apa yang tidak penting, gitu. Gitu. Jadi kalau saya menganggap sesuatu itu penting, maka saya akan mengusahakannya. Kan sebetulnya kita tidak melakukan sesuatu itu bukan karena kita nggak punya waktu loh. Ya. Kita tidak melakukan sesuatu karena kita menganggap itu tidak penting gitu. Ya, kenapa orang tidak olahraga? Kan orang seringkali kan salah paham. Ya. Kita nggak olahraga itu kan karena kita tidak punya waktu, katanya begitu ya. Bukan. Kita tidak olahraga itu karena kita tidak menganggap olahraga itu penting. Karena kalau kita menganggap olahraga itu penting, kita pasti akan menyempatkan waktu untuk berolahraga gitu. Nah, kalau kita mengatakan tadi bahwa sesuatu yang baik itu harus diupayakan, iya. Dan pasti orang bisa mengupayakannya. Kenapa bisa mengupayakannya? Faktor apa? Faktor pendidikan? Bukan. Faktor keluarga? Bukan. Faktor yang bisa membuat kita mengupayakan kebaikan dalam situasi yang sulit sekalipun, karena kita menganggap kebaikan itu penting gitu. Karena kita punya kompas dalam hidup kita. Punya kompas itu adalah sebuah analogi gitu ya. Kita punya sebuah istilahnya? Hati nurani, conscience gitu. Kita tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk. Aku berjalan di jalan kebaikan. Gitu. Jadi sama sekali nggak ada kaitan dengan pendidikan, latar belakang keluarga, budaya keluarga itu nggak ada. Yang kaitannya dengan apa yang penting dan apa yang nggak penting. Kita selalu melakukan apa yang penting, no matter what, dan kita selalu tidak melakukan apa yang kita anggap tidak penting dalam hidup ini. Jadi bukan masalah waktu, tapi masalah penting tidak penting gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Menjadi sesi yang terakhir begitu ya. Tapi ini kan jadi kompleks lagi Pak Arfan jika menyangkut kepada keluarga yang ternyata bermasalah begitu ya Pak Arfan ya. Saya beberapa waktu lalu habis menonton sebuah series begitu ya, tentang gimana orang tua ini membiarkan anaknya yang salah tapi tidak dihukum, malah ditutup-tutupi begitu kan ya. Padahal orang tuanya baik begitu kan, tapi ini anak loh gitu kan ya. Jadi harus merasa bahwa lebih baik untuk saya lindungi begitu kan ya. Padahal ya itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Secara logika, secara kita sebagai orang luar ya pasti berpikir bahwa ya harusnya kamu jujur begitu ya untuk mendidik anak kamu. Tapi gimana Pak Arfan? Mungkin point of view dari seorang bapak begitu ya, melihat dan juga nampaknya karena merasakan begitu kan, sudah punya anak, misalnya anaknya melakukan kesalahan, tapi tetap dilindungi dan tidak dilakukan penindakan begitu ya. Ini seperti apa Pak Arfan? Silakan kita jawab di sesi selanjutnya. Dijawab di sesi terakhir, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, kita sampai di sesi yang terakhir begitu ya. Ini makin seru pembahasannya dan pertanyaannya makin seru banget Pak Arfan. Nanti izin saya bacakan begitu ya. Nanti boleh dijawab Pak Arfan. Namun kita tanyakan dulu nih Smart Listeners, untuk agenda di minggu ini ataupun di bulan-bulan dalam waktu dekat ini Pak Arfan, kira-kira adakah kegiatan yang bisa diikuti oleh Smart Listeners yang mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang ilmu kebahagiaan gitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Bulan Oktober ini kita akan mengadakan seminar yang sangat menarik. Judulnya adalah The 8 Character of a Great Leader. Ada 8 karakter bagi seorang pemimpin yang hebat gitu ya. Saya spill satu aja dari 8 ini. Karakter pertama adalah yang namanya called, terpanggil. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang datang ke kantor itu bukan sekedar cari duit, bukan sekedar cari nafkah, cari makan, tapi dia merasa terpanggil. Ada kaitan yang kuat antara dia dengan Tuhan gitu. Dia merasa bahwa dia dikirim Tuhan ke dunia ini semata-mata untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi itu terpanggil, namanya terpanggil gitu ya. Itu baru satu loh dari 8 karakter yang lain. Nah, silakan
teman-teman semua yang ingin mengikuti workshop ini di Hotel Raffles Jakarta di Kuningan, investasinya 6 juta rupiah. Tapi kalau Anda daftar hari ini nih, hanya di tanggal 3 Oktober saja, investasinya adalah 5,5 juta rupiah. Jadi saya kasih diskon 500 ribu. Tapi hari ini ya teman-teman semua, ditunggu sampai nanti jam 5 sore. 500 ribu rupiah diskon. Jadi 5,5 juta rupiah untuk seminar 2 hari, 16 jam bersama saya dan berbagai profesional dari berbagai perusahaan. Nanti dijamin pasti akan dapat banyak enrichment, banyak dapat insight yang bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya itu yang pertama ya. Ini tanggal 21 dan 22 Oktober. 22. Hari Selasa dan Rabu ya di minggu ketiga Oktober. Nah, satu lagi bagi yang belum punya buku ini, Life is Beautiful, silahkan teman-teman kalau yang ingin dapat insight, inspirasi yang ringan gitu, yang ringan, yang nggak berat-berat gitu ya, yang bisa membuat hidup Anda lebih semangat, lebih tercerahkan, ya, lebih ringan menghadapi segala macam masalah, silahkan dapatkan buku ini di Tokopedia @arvanpra atau di gramedia.com atau di toko buku Gramedia dimanapun Anda berada. Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia. Ini yang new edition nih Tasya nih ya. Baik, dan bisa dapat tanda tangannya free ya, Pak Arfan ya? Oh, itu kalau beli di Tokopedia Arfan Pradiansyah. Itu dapat tanda tangan. Silakan smart listeners. Baik, Pak Arfan, pertanyaan saya karena berhubungan banget nih dengan pertanyaan smart listeners juga yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ada Bapak Ahmad begitu ya. Selamat pagi Pak Arfan, bagaimana cara mendidik anak agar memahami pentingnya menjadi orang baik yang otentik katanya, tapi nggak jadi naif dan dimanfaatkan orang lain, karena masa sekarang menurut saya cukup mengkhawatirkan begitu. Kemudian izin juga dibacakan di oh ya, Pak Karmoses, selamat pagi. Pagi Pak Arfan, jadi maksudnya orang baik itu yang dinilai oleh sesama umat. Kalau orang baik-baik itu yang dinilai oleh Tuhan atau rohaniawan, apa benar? Dan kalau umat yang kumpul dalam satu kegiatan agama itu apa pasti bisa dinilai orang baik dan sekaligus juga orang baik-baik? Terima kasih. Kemudian Pak Rusdi di Medan bergabung bersama dengan kami. Bagaimana dengan orang yang seolah-olah baik Pak Arfan? Di YouTube channel Pak Rusdi juga bilang di era... Oh maaf, ini berbeda. Kemudian Pak Alex dari Pontianak. Kalau saya jujur tergolong orang baik-baik karena saya pun juga kadang-kadang melakukan kesalahan dan mementingkan diri sendiri, kata Pak Alex. Baik, kemudian di YouTube channel kami Ibu Aprilina Lestari, selamat pagi. Pak Henry Jaya Teddy, semangat pagi Pak Arfan dan Bu Tasya. Saya pilih yang baik katanya Pak Henry. Baik, Pak Rudi Irwansyah bergabung juga. Pak Arfan, di era digital ini sangat sulit membedakan orang baik dan terlihat baik-baik. Pencitraan di media sosial juga bisa menipu, zaman di mana kejujuran sering dianggap naif katanya. Baik, silakan Pak Arfan, boleh dijawab satu persatu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ini pertanyaan bagus-bagus sekali ya. Dan pertanyaan itu kan menggambarkan siapa yang bertanya gitu. Jadi tadi Pak Alex bilang saya orang baik-baik ya, belum benar-benar jadi orang baik. Itu bagus ya. Karena kesalahan terbesar kita di dunia ini adalah karena menganggap diri kita sudah jadi orang baik. Hati-hati loh kalau Anda mengatakan, saya orang baik loh, hati-hati. Ketika Anda mengatakan Anda orang baik, maka Anda berhenti jadi orang baik. Gitu. Kalau saya cenderung mengatakan saya berusaha jadi orang baik, saya berusaha. Artinya apa? Orang baik itu adalah sebuah kontinum gitu, sebuah effort, sebuah usaha yang berkelanjutan, yang tidak selesai gitu, yang tidak final gitu. Jadi karena bisa saja saya hari ini orang baik, besok belum tentu saya jadi orang baik gitu. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali godaan di dunia ini gitu. Jadi lebih bagus mengatakan saya berusaha jadi orang baik. Saya berdoa pada Tuhan minta supaya saya dijadikan orang baik gitu. Daripada mengatakan saya orang baik loh, saya orang baik. Begitu kita mengatakan saya orang baik dan itu ada sesuatu yang final, sesungguhnya kita sedang menjadi orang yang tidak baik gitu. Begitu kita mengatakan kita orang baik, kita sesungguhnya menjadi orang yang tidak baik. Karena apa? Karena kita akan berhenti bertumbuh. Padahal yang namanya kebaikan itu bukan sesuatu yang bersifat final, tapi selalu bersifat proses. Dan prosesnya itu tidak berkesudahan selama kita ada di dunia ini gitu. Kemudian tadi Pak Rusdi dari Medan ya, bagaimana orang yang seolah-olah baik ya. Itu juga ada pertanyaan tadi Pak Rudi Irwansyah, betul ya? Rudi Irwansyah. Pak Rudi juga ya, baik dan terlihat baik. Jadi
konsepnya sebetulnya ada looks good, ada be good gitu. Terlihat baik itu looks good kan, terlihat baik. Baik beneran tuh be good kan, menjadi orang baik gitu. Nah, PR kita di dunia ini adalah bagaimana kita menjadi orang baik. Itu namanya be good gitu. Tapi sayangnya yang dipromosikan di kantor itu bukan orang baik. Yang dipromosikan di kantor adalah orang yang kelihatannya baik gitu. Orang yang dipromosikan dengan jabatan-jabatan tertentu selalu orang yang kelihatannya baik. Jadi ternyata kita baru menyadari bahwa jadi orang baik saja tidak cukup. Jadi orang baik kalau tidak terlihat baik, itu tidak akan mendapatkan, tidak bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Kita baik tapi kita tidak terlihat baik. Maka kalau Anda adalah orang baik, Anda perlu terlihat baik. Kalau Anda adalah orang baik, Anda perlu mempromosikan diri Anda. Supaya orang tahu siapa Anda, bagaimana kualitas Anda, dan orang bisa memanfaatkan keahlian Anda untuk kebaikan banyak orang. Jadi, be good saja tidak cukup. Kita harus be good sekaligus looks good. Itu dua-duanya penting gitu. Jadi pencitraan itu juga penting. Kalau saya lebih menyukai kata personal branding daripada pencitraan gitu. Supaya orang tahu Afran Pradiansyah itu seperti apa yang bisa dimanfaatkan dari Afran Pradiansyah untuk kebaikan banyak orang gitu. Itu Tasya ya. Kemudian bagaimana mendidik anak dalam keluarga ya, mendidik mengenai kebaikan. Ya mendidik kebaikan itu harus ada larangan gitu. Nggak bisa kalau semuanya boleh berarti nggak ada yang baik gitu karena semuanya boleh gitu. Jadi selalu kalau kita bicara nilai itu selalu ada yang baik, ada yang nggak baik gitu. Ada yang boleh, ada yang dilarang gitu. Nah kalau semuanya boleh berarti itu bukan sebuah pendidikan gitu karena itu bukan value. Value itu selalu ada hitam putih gitu. Value selalu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang apa namanya? Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Jadi harus jelas. Kita harus kepada anak harus bisa menyampaikan hitam putihnya gitu seperti apa gitu ya. Kalau tadi semuanya dibolehkan, bahkan ditutupi tadi ada ya yang bertanya itu, ditutupi, dibela. Nah, itu berarti kita sudah mendidik anak kita menjadi orang yang tidak baik gitu. Itu Tasya, kemudian apa lagi ya tadi ya? Naif tadi, iya betul. Jadi kalau kita hanya baik saja gitu ya, tapi kita tidak melihat apa yang di situasinya, kondisinya, berarti kita adalah orang yang naif gitu. Baik. Satu lagi Pak Arfan ini Pak Karmoses tadi belum terjawab. Orang baik itu dinilai oleh sesama umat. Kalau orang baik-baik itu dinilai oleh Tuhan atau rohaniawan kah? Apa benar? Kalau umat yang kumpul dalam satu kegiatan agama apa pasti bisa dinilai orang baik sekaligus juga orang baik-baik? Silakan. Ya, orang yang baik-baik itu dinilai oleh polisi. Itu aja. Orang yang baik-baik itu yang menilai polisi. Ini orang baik-baik apa enggak gitu. Orang yang baik itu yang menilai Tuhan. Orang yang baik itu yang menilai Tuhan. Kalau orang baik-baik itu yang menilai polisi gitu. Itu Tasya. Baik. Pak Arfan, 2 menit terakhir silakan. Apa yang bisa membungkus perbincangan kita di pagi hari ini? Terima kasih Tasya. Jadi yang ingin saya katakan begini kepada smart listener yang mendengarkan talkshow ini dimanapun Anda berada. Agenda terbesar dalam hidup kita, agenda terbesar adalah apa? Menjadi orang baik. Itu aja. Itu agenda terbesar kita dalam hidup. Itu PR terbesar kita dalam hidup. Kenapa menjadi orang baik itu sedemikian pentingnya? Karena hidup ini begitu penuh tantangan, begitu penuh dinamika, begitu penuh godaan, sehingga tarikan-tarikan untuk menjadi orang tidak baik itu terbuka lebar setiap saat gitu. Karena kita sebagai manusia itu pingin sesuatu yang menguntungkan diri kita, pingin sesuatu yang cepat-cepat, pingin sesuatu yang pokoknya kita seneng aja gitu. Ya pingin menang aja gitu ya, sehingga kita akhirnya tidak memikirkan hal-hal yang lain. Jadi agenda terbesar dalam hidup kita itu adalah menjadi orang baik. Dan kalau Anda menjadi orang baik, Anda pasti disukai oleh siapapun, gitu ya. Karena menjadi orang baik ya, karena kebaikan itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja, gitu. Mata uang yang berlaku di semua negara, semua latar belakang budaya, semua bangsa itu laku kalau yang namanya jadi orang baik. Nah, yang namanya kebaikan itu tanpa kebaikan maka segala sesuatu itu tidak ada artinya, Tasya. Ya, misalnya kita
kita harus kompak dong. Kompak tanpa kebaikan itu namanya kejahatan. Kita harus teamwork dong gitu ya, teamwork dong. Tapi nggak ada kebaikan. Teamwork tanpa kebaikan itu namanya perampokan gitu. Oh, perampokan itu kan teamwork, kan teamworknya bagus itu kan. Benar. Penipuan itu kan teamwork kan, teamworknya bagus. Jadi teamwork tanpa kebaikan itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi segala sesuatu di dunia ini tanpa kebaikan itu tidak akan ada artinya dan malah akan berbahaya gitu. Nah terakhir, kebaikan itu berbeda dengan kepentingan gitu. Itu yang harus kita garis bawahi juga. Kebaikan berbeda dengan kepentingan. Kalau kepentingan itu adalah orang yang baik sekali-sekali. Ada orang baik sekali-sekali pada tanggal-tanggal tertentu, baiknya itu pada tanggal-tanggal tertentu tuh. Itu namanya kepentingan. Tapi orang yang baik adalah orang yang selalu baik dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kebaikan yang konsisten itu namanya kebaikan. Kebaikan yang tidak konsisten itu namanya kepentingan. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan dan terima kasih juga Smart Listeners untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harus tutup perbincangan Smart Happiness di pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Arfan dengan topik pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.